Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ina Andanisa Lestari dari Universitas Negeri Semarang, jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat, Peminatan Epidemiologi dan Biostatistik. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyakit zoonosis protozoa dan zoonosis arthropoda. Di sini saya akan memaparkan tentang zoonosis protozoa yakni Cryptosporidiosis. Apa itu? Penyakit yang disebabkan oleh Cryptosporidium sp dan merupakan infeksi oportunistik yang ditemukan baru pada manusia dan hewan. Infeksi ini dapat menyebabkan diare, ditandai dengan diare yang tak kunjung sembuh pada bayi, anak-anak, dan orang dengan sistem kekebalan tubuh lemah. Penyakit ini bisa memicu komplikasi yang berujung fatal. Diare yang terjadi dapat merupakan diare akut sampai diare kronis. Pada individu imunokompeten, diare dapat sembuh sendiri, sedangkan pada individu imunokompromis, diare dapat berlanjut menjadi kronis dan bahkan dapat menyebabkan kematian. Tanda dan gejala dari penyakit tersebut, penyakit ini dapat mengakibatkan infeksi parasit Cryptosporidium. Gangguan kesehatan ini menyebabkan diare yang berlangsung hingga 1-2 minggu. Parasit tersebut dilindungi oleh lapisan membran luar yang membantunya bertahan hidup di luar tubuh dalam cukup waktu yang lama, bahkan membuatnya mampu bertahan terhadap klorin, zat yang biasanya digunakan untuk disinfeksi air kolam renang. Gejalanya antara lain diare cair dengan frekuensi sering. Gejala ini dapat berujung pada kondisi dehidrasi, mual dan muntah, kram atau nyeri perut, dan demam. Epidemiologi ini wabah Cryptosporidiosis yang paling terkenal terjadi di Milwaukee atau Wisconsin pada tahun 1993 yang menginfeksi lebih dari 400.000 orang. Di Indonesia sudah mulai dilaporkan pada tahun 1989, yaitu ditemukannya 4 dari 413 anak positif Ookista Cryptosporidium dengan gejala diare. Faktor-faktor yang mempengaruhi prevalensi Cryptosporidiosis meliputi indeks epidemiologi, aktivitas manusia, lingkungan, dan faktor yang dipengaruhi oleh sosial. Diagnosis dapat dilakukan dengan menemukan Ookista dari feses melalui metode flotasi atau konsentrasi feses. Spesimen feses segar dapat dikonsentrasi dengan larutan gula setar dan sediaan dengan kaca penutupan diperiksa dengan mikroskop fase, kontras, dan mikroskop dengan lapangan terang. Pada beberapa kasus, sampel tinja mungkin harus diperiksa berulang kali. Pasalnya, organisme Cryptosporidium berukuran sangat kecil dan sulit terlihat meski sudah menggunakan mikroskop. Inilah yang menyulitkan proses diagnosis Cryptosporidiosis. Siklus hidup yang menyebabkan Cryptosporidium yakni ookis yang mengandung 4 sporosit dikeluarkan bersama feses dan melalui sekret dari saluran pernapasan. Penularan yang terjadi melalui air yang terkontaminasi terkena parasit ini tahan terhadap klorin. Penularan kadang-kadang melalui makanan seperti salad yang menggunakan sayuran mentah yang terkontaminasi. Sebagai zoonosis, penularan dapat terjadi melalui air yang terkontaminasi oleh kotoran. Binatang yang terinfeksi setelah ookis tertelan, kista pecah, sporosit keluar dan menginfeksi sel-sel epitel saluran pencernaan dan saluran pernapasan. Karakteristik biologi ini adalah parasit Coccidia bersel tunggal merupakan protozoa enterosit dengan ukuran sama dengan sel darah merah yang menginfeksi mukosa usus halus. Cryptosporidium sp ini dikeluarkan dalam tinja pasien yang terinfeksi dalam bentuk ookista. Habitat dan siklus hidup manusia Cryptosporidium sp pada manusia. Cryptosporidium sp ini pada manusia tidak hanya di usus halus, tetapi juga di organ-organ yang lain seperti faring, esofagus, lambung, duodenum, yeyunum, ileum, appendix, kolon, rektum, kandung empedu, dan saluran pankreas. Infeksi ini yang paling terberat ditemukan di yeyunum. Transmisi Cryptosporidium. Transmisi dari manusia ke manusia ini merupakan bentuk utama transmisi Cryptosporidium sp. Infeksi ini terjadi secara fekal, oral, dan kontak langsung dengan penderita. Sedangkan transmisi dari hewan ke hewan, dari hewan ke manusia, menginfeksi hewan juga dapat menginfeksi manusia atau sebaliknya seperti anak, babi, kucing, anjing, dan tifus dapat
dapat menjadi host reservoir parasit ini. Transmisi melalui air. Transmisi ini melalui air minum. Transmisi ini terdistribusi luas di lingkungan perairan, kolam renang, dan taman air. Untuk bermain anak-anak dapat menjadi sumber penularan penyakit tersebut. Pencegahan dan pengendalian. Dilakukannya mencuci tangan, membasuh bahan makanan, memperhatikan kebersihan air minum, membatasi aktivitas berhubungan dengan air. Sebagai contohnya, kurangi frekuensi Anda untuk berenang di danau, sungai, atau kolam renang umum, terutama jika Anda memiliki sistem imun rendah. Selanjutnya saya akan membahas tentang zoonosis arthropoda, yakni filariasis. Pengertian filariasis adalah penyakit menular yang disebabkan oleh cacing Filaria sp yang dapat menyerang kelenjar dan saluran getah bening. Penyakit ini dapat merusak limfa, menimbulkan pembengkakan pada tangan, kaki, glandula, mamae, dan skrotum, menimbulkan kecacatan serta stigma negatif bagi penderita. Filariasis ini merupakan jenis penyakit reemerging disease, yaitu penyakit yang dulunya sempat ada kemudian tidak ada dan sekarang muncul kembali lagi. Pengelompokan filariasis yakni pengelompokan filariasis limfatik, filariasis subkutan bawah jaringan kulit, filariasis rongga serosa. Filariasis limfatik ini diketahui jarang menyerang bagian kelamin, tetapi Bancrofti dapat menyerang tungkai dada serta alat kelamin. Filariasis subkutan ini disebabkan oleh loa-loa cacing mata Afrika, Manzonella streptococcus, Ochorhea fulvus, dan Dranculus medicus. Cacing 4 Guinea ini mereka menghuni lapisan lemak yang ada di bawah lapisan kulit. Sedangkan filariasis rongga serosa yakni disebabkan oleh Manzonella prestans dan Manzonella ozardi yang menghuni rongga perut. Filariasis siklus. Inilah siklus filariasis. Mikrofaria masuk ke dalam saluran limfa dan menjadi dewasa. Cacing betina dan cacing jantan melakukan kopulasi, kemudian cacing grafit mengeluarkan larva mikrofaria. Larva tersebut hidup di pembuluh darah dan di pembuluh limfa. Saat nyamuk mengisap darah manusia, mikrofaria masuk ke tubuh nyamuk dan berkembang sampai larva stadium 3. Larva tersebut kemudian siap ditularkan ke manusia lain. Gejala klinis filariasis disebabkan oleh cacing dewasa pada limfatik oleh reaksi hiperresponsif berupa okult filariasis. Gejala tersebut yakni masa perpaten, masa inkubasi, gejala klinik akut, gejala menahun. Gejala masa prepaten ini perjalanan penyakitnya tidak jelas dari satu stadium ke stadium berikutnya, tetapi bila diurut dari masa inkubasi, maka dibagi menjadi 4 ini. Masa prepaten ini masa antara masuknya larva infektif sampai terjadinya mikrofilariema berkisar antara 37 bulan. Masa inkubasi masa antara masuknya larva infektif sampai terjadinya gejala klinis berkisar antara 816 bulan. Gejala klinik akut biasanya umumnya sembuh sendiri dalam 315 hari dan serangan terjadi beberapa kali dalam setahun. Gejala menahun, yakni gejala menahun terjadi 1015 tahun setelah serangan akut pertama. Diagnosis filariasis yakni diagnosis klinik, diagnosis parasitologik, diagnosis epidemiologik. Pengobatan filariasis yakni adalah dietilkarbamin adalah satu-satunya obat filariasis yang ampuh baik untuk filariasis Bancrofti maupun Malayi. Bersifat makrofilarisidal dan mikrofilarisidal. Obat ini ampuh, aman, dan murah, tidak ada resistensi obat, tetapi memberikan reaksi samping sistemik dan lokal yang bersifat sementara dan mudah diatasi dengan obat simptomatik. Dietilkarbamin ini tidak dapat dipakai untuk kemoprofilaksis. Yang terakhir, pencegahan filariasis. Pencegahan ini dapat dilakukan menghindari dengan gigitan nyamuk, mengurangi kontak dengan vektor, misalnya menggunakan kelambu, tidak menggunakan pakaian yang gelap, membersihkan got atau selokan, dan memberikan obat antifilariasis yaitu DEC atau albendazole.
secara berkala pada berkelompok berisiko tinggi, terutama di daerah endemis. Jadi pencegahan ini dari semua cara di atas, pencegahan yang paling efektif itu tentu saja dengan memberantas nyamuk itu sendiri dengan cara 3M. Sekian itu dari pemaparan saya. Maaf bila ada salah kata, mohon dimaklumi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.